Pria tua ini dicap gila oleh warga desa tempat ia tinggal. Itu karena pria tua ini memilih menanam pohon beringin untuk mengatasi kekeringan di desanya. Oleh warga desa, pohon beringin adalah pohon angker karena menjadi sarang hantu. Bagaimana kisah lengkap pria tua itu? Selamat datang di channel YouTube Sekolah Kehidupan, channel yang akan menginspirasimu dengan berbagai kisah inspiratif. Di sebuah lereng gunung yang kering dan gersang di pelosok Jawa Tengah, seorang pria tua bernama Pak Wiryo hidup dengan tekad yang kuat. Usianya sudah 69 tahun, namun semangatnya masih menyala-nyala. Sosok yang lebih sering dipanggil dengan sebutan Mbah ini sudah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun untuk tujuan mulia yang mungkin banyak dianggap remeh, yaitu menanam pohon. Mbah Wiryo yang selalu mengenakan topi khasnya dan baju safari sederhana telah menanam sekitar 11.000 pohon beringin dan fikus di perbukitan tandus tersebut. Ia melakukannya seorang diri, tanpa imbalan dan dengan biaya sendiri. Tidak peduli pada keterbatasan usia, uang, atau ejekan yang ia terima, Mbah Wiryo tetap berjalan menyusuri bukit, membawa bibit pohon di pundaknya dan menanam satu demi satu pohon di tanah kering. Perjuangan Mbah Wiryo dimulai dari keprihatinannya akan keadaan desanya yang semakin hari semakin gersang. Saat musim kemarau, daerah sekitar lereng gunung seringkali mengalami kekurangan air. Mata air yang dahulu mengalir, kini hanya menyisakan jejak-jejak kering di dasar sungai kecil. Masyarakat pun semakin sulit mendapatkan air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Sebagai seorang petani, Mbah Wiryo sangat memahami pentingnya air bagi kehidupan dan bagi keberlangsungan pertanian di desa. Jika tidak ada yang mengambil tindakan, daerah ini akan semakin kekurangan air dan tanahnya akan terus tergerus, menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Pak Wiryo menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu menanam pohon. Ia tidak hanya menanam sembarang pohon, tetapi memilih jenis pohon yang memiliki kemampuan menyimpan air yang baik, yaitu pohon beringin dan fikus. Akar dari kedua jenis pohon ini mampu menembus jauh ke dalam tanah, menyerap dan menyimpan air hujan di dalamnya. Pohon-pohon ini bertindak seperti penampung alami yang akan mengembalikan kelembaban pada tanah sekitar dan mempertahankan air di dalamnya. Keyakinan ini membuat Mbah Wiryo memulai misinya meskipun tahu bahwa tidak banyak orang yang akan memahami atau mendukung usahanya. Di awal perjuangannya, ia tidak mendapat banyak dukungan dari warga desa. Bahkan banyak yang mencemooh dan menganggapnya gila. Bagi mereka, menanam pohon beringin dianggap tidak lazim, apalagi karena ada kepercayaan bahwa pohon tersebut dianggap sarang makhluk halus. Mbah Wiryo pun menghadapi tantangan besar di mana tak sedikit yang menolaknya dan merasa ketakutan terhadap pohon-pohon tersebut. Meski demikian, ia tidak gentar dan tetap fokus pada tujuannya. Keteguhan hatinya semakin kuat saat ia melihat hasil dari kerja kerasnya. Mata air yang dulu mengering kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Air yang perlahan mengalir kembali menjadi harapan baru bagi warga desa. Untuk terus menjalankan misinya, Mbah Wiryo rela menjual atau bahkan menukar beberapa kambingnya dengan bibit pohon beringin. Sebagian besar orang menganggap keputusannya itu aneh dan tak masuk akal. Namun bagi Mbah Wiryo, nilai pohon jauh lebih tinggi daripada seekor kambing. Pohon adalah sumber kehidupan yang nantinya akan memberikan manfaat besar bagi desa dan generasi selanjutnya. Dia juga mulai membudidayakan tanaman seperti cengkeh dan nangka untuk dijual atau ditukar dengan bibit pohon lainnya. Dengan cara ini, ia dapat mendanai sendiri setiap langkah kecil dalam misinya menyelamatkan alam. Dampak dari dedikasi Mbah Wiryo akhirnya mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berkat ribuan pohon yang ia tanam, kini lereng gunung tak lagi sepenuhnya kering.
Sumber air mulai muncul di berbagai sudut, memenuhi kebutuhan air warga dan menyuburkan lahan pertanian. Para petani yang dulunya hanya bisa panen 1 kali dalam setahun, kini bisa 2 atau 3 kali. Air yang tersedia membuat tanah di sekitarnya menjadi lebih subur, sehingga tanaman tumbuh lebih baik dan panen menjadi melimpah. Lambat laun masyarakat mulai menyadari bahwa usaha keras Mbah Wiryo adalah berkah bagi desa mereka. Kini masyarakat tidak lagi menganggapnya gila. Mereka malah mulai mengagumi ketekunan dan semangatnya yang tidak pernah padam. Mbah Wiryo menjadi teladan bagi banyak orang, menginspirasi desa-desa sekitar untuk ikut melestarikan hutan. Ia menyadarkan mereka akan pentingnya menjaga alam dan menghentikan kebiasaan buruk seperti membakar hutan yang hanya akan merusak ekosistem dan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai pria tua yang aneh. Ia kini dikenal sebagai pejuang lingkungan yang berdedikasi. Mbah Wiryo tidak pernah berharap akan dikenal atau dipuji. Ia hanya memiliki satu harapan sederhana, yaitu agar masyarakat bisa hidup sejahtera dan tidak perlu khawatir tentang ketersediaan air. Bagi Mbah Wiryo, pohon-pohon yang ia tanam adalah warisan yang paling berharga, jauh lebih berharga dari harta benda. Warisan itu akan terus memberikan manfaat bagi banyak generasi ke depan. Dari kisah Mbah Wiryo, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, tekad yang kuat mampu mengalahkan segala rintangan. Mbah Wiryo mengorbankan kenyamanan, harta, dan bahkan citranya demi menanam pohon, meskipun orang-orang menertawakannya. Keteguhan hati yang tak tergoyahkan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua adalah mencintai alam adalah mencintai masa depan. Mbah Wiryo menyadari bahwa hanya dengan menjaga lingkungan, anak cucu mereka dapat hidup sejahtera. Melestarikan alam bukan hanya soal hari ini, tetapi juga investasi bagi generasi mendatang. Yang ketiga, dedikasi dan pengorbanan seringkali tidak langsung terlihat hasilnya. Mbah Wiryo rela menukar kambingnya demi bibit pohon, dan hasil jerih payahnya baru dirasakan bertahun-tahun kemudian. Terkadang, kerja keras yang kita lakukan tampak tidak berarti, namun waktu akan menunjukkan hasilnya. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil adalah bagian dari proses menuju hasil akhir yang luar biasa. Yang keempat, pendidikan terbaik seringkali berasal dari pengalaman hidup. Mbah Wiryo tidak belajar di sekolah formal tentang ekosistem, tetapi ia memahami pentingnya pohon dari pengalamannya sebagai petani. Kebijaksanaan sejati tidak selalu diperoleh dari pendidikan formal, melainkan dari pengalaman hidup yang mendalam. Dan yang terakhir adalah, satu tindakan kecil yang konsisten dapat membawa perubahan besar. Dengan menanam 1 pohon demi 1 pohon, Mbah Wiryo berhasil mengubah wajah desa dan kehidupan masyarakatnya. Setiap langkah kecil dalam kebaikan akan membawa dampak positif yang besar. Perjuangan Mbah Wiryo adalah bukti bahwa satu individu dengan niat tulus dan keteguhan hati mampu mengubah kehidupan banyak orang. Bukan harta atau gelar yang membuatnya istimewa, tetapi cintanya pada alam dan dedikasinya untuk masa depan yang lebih baik. Pejuang ekosistem ini telah menunjukkan bahwa dengan cinta dan ketulusan, siapapun bisa meninggalkan warisan yang berharga. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.